Kairos Hotheos jilid 1. Bangkit, waktunya sudah sangat singkat. Lukas 21 ayat 29-31. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Menjadi seorang yang bijak tidak hanya cukup dengan menjadi seorang yang cerdas dengan ide atau pemikiran yang cemerlang. Menjadi seorang yang bijak itu berarti menjadikan diri sendiri sebagai seorang yang sadar diri dan mampu membawa diri serta menempatkan diri secara tepat dan benar dimanapun dia berada, amat terlebih di hadapan Tuhan. Menjadi orang bijak juga berarti mengerti dan memahami kehendak Tuhan dan melakukannya. 3 pokok renungan yang menjadi pokok renungan kita. Pertama, peka terhadap fenomena ilahi. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Kalimat Kristus ini ditulis dalam bentuk perintah atau kata kerja aktif yang ditujukan kepada objek jamak. Di sini Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya dan kita semua agar waspada dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangannya yang syarat dengan misteri. Lukas 21 ayat 27, Matius 24 ayat 42 sampai dengan 44. Jangan sampai hari itu menjerat karena lengah, sebab hari itu akan sangat mengerikan. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 13 ayat 9. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Paulus menasihati agar kita peka dan mengerti kehendaknya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Kegagalan memahami perintah atau kehendaknya akan membuat kita tertimpa bencana yang paling mengerikan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Matius 24 ayat 29. Pokok renungan yang kedua, peka dalam membaca tanda-tanda zaman. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Pohon ara adalah gambaran orang Israel, Yoel 1 ayat 7. Dan pohon apa saja atau semua pepohonan adalah gambaran bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ketika kita melihat pepohonan itu mulai mengeluarkan daunan, kita tahu bahwa musim dingin telah berakhir dan musim panas sudah tiba. Daun-daun pepohonan yang semula membeku kini mulai berguguran, dan itu menandakan akan datangnya kehidupan baru seusai berakhirnya musim dingin yang membeku. Narasi Kristus ini juga mengingatkan kita bahwa Kairos, yang artinya adalah waktu Tuhan untuk menghakimi seisi dunia ini, akan segera tiba. Karena itu mewartakan kabar keselamatan itu harus secepatnya disiarkan kepada bangsa-bangsa sebelum tiba hari penghakiman yang akan menimpa seluruh penduduk bumi. Lukas 21 ayat 35. Karena itu Kristus telah mengingatkan kita sebelumnya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Pokok renungan yang ketiga atau yang terakhir, musim panas sudah tiba, pertanda penghakiman sudah di ambang pintu. Demikianlah jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Di sini Sang Mesias memastikan bahwa kedatangan kerajaannya sudah di ambang pintu. Ketika Kristus mengusir setan dengan kuasanya, pada saat itu kerajaan Allah sudah datang. Matius 12 ayat 28. Setan bersama sekutunya diusir dan akan dihakimi serta dibinasakan untuk selama-lamanya. Dan iblis yang menyesatkan mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10.
Usai memindahkan iblis dan sekutunya, Tuhan dengan penuh kasih akan mengumpulkan kawan domba gembalaannya agar tidak terlantar lagi. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana yang seharusnya. Yeskel 34 ayat 15 dan ayat 16. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, berdirinya kerajaan adalah era baru di mana kedaulatan dan kebenaran Allah akan ditegakkannya. Dan ini sekaligus berarti dimulainya penghancuran dan pembinasaan atas kerajaan maut. Wahyu 20 ayat 14, Wahyu 12 ayat 9. Ketika kita melihat kehancuran dari kekuatan-kekuatan yang menganiaya semakin cepat, itu berarti kerajaan Allah sudah dekat. Inilah waktunya bagi Allah untuk bangkit dan bertindak. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Zakaria 2 ayat 13. Yang ketiga, pada hakikatnya Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Sebaliknya, ia menghendaki agar sebanyak mungkin bangsa-bangsa yang dapat diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9. Inilah waktunya bagi kita untuk bersama-sama menuai di ladangnya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa atas dunia akan dilemparkan keluar. Yohanes 12 ayat 31. Tuhan memberkati.